Jadi apa tantangan yang terbesar kita adalah bagaimana kita, paling terbesar adalah kita literasi, Pak. Literasi. Literasi adalah menyadarkan, menginformasikan kepada seluruh khalayak masyarakat akan pentingnya investasi, akan pentingnya proteksi, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saat ini pencapaian yang sudah Yang paling hebat pencapaian. terrealisasi, Pak, ya, Iya. yaitu adalah pertama adalah mendudukan porsi, kedudukan bursa berjangka Jakarta tidak hanya di local market, domestic. Oke. Tapi kita sudah bergerak ke internasional, ke global. Banyak sekali kerjasama-kerjasama yang sudah kita lakukan di global. Dengan Singapura, Malaysia, Artinya China, JFS Australia. dulu. Ya tentunya all-in itu akan banyak ya Pak, mata Ya. rantai dihilirisasi Ya. sampai ke end user. Ya saya sih memperkirakan dengan adanya kolaborasi kami juga secara lokal dan global. Iya. Ini saya memperkirakan dalam 5 tahun ke depan, kami memprediksikan ya Pak, itu bisa terjadi sebuah yang patut diperhitungkan Pak, Iya. untuk menjadi sebuah price discovery Iya. di harga oil. Pada saat tercapai sebuah hilirisasi, baik itu dari segi mining resources, pertambangan, dan dari segi agrikultur, Iya. ini akan sangat membantu masyarakat, penghasil, pekebun, penambang, maupun dari para pelaku manufacturing yang ada di Indonesia. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Primus dari Mulu, dari Investor Trust. Apakah Anda pernah mendengar kata bursa berjangka komoditi? JFX, Jakarta Futures Exchange, sudah ada bersama saya, CEO JFX, Stefanus Paulus Lumintang. Apa kabar, Pak? Sangat luar biasa Pak Primus, selamat pagi. Ya, ini Pak Paulus, ini bursa komoditi berjangka. Ini hanya sebagian yang mengerti. Kalau saya tanya orang, ini bursa saham, orang paham. Tapi lebih sophisticated itu bursa berjangka, sehingga tidak banyak yang masuk ke sana ya. Walaupun tiap hari orang yang punya smartphone ya, banyak sekali yang menawarkan ke sana ya. Tetapi ini agak sulit untuk dimengerti ya. Nah, sekarang kan kita baru mendapatkan pemimpin baru. 20 Oktober 2024 kemarin kita mendapat presiden baru, Prabowo Subianto, dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Ada satu hal yang membuat kita terhentak. Mereka menancapkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Karena mereka yakin hanya dengan 8% pertumbuhan ekonomi kita, paling tidak dalam 10-15 tahun ke depan, ketika kita lagi menikmati bonus demografi, kita bisa mewujudkan Indonesia emas. Apa kontribusi dari bursa komoditi berjangka Jakarta Futures Exchange ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Primus. Tentunya kami melihat dari perspektif lini bisnis yang kita lakukan yang menyangkut perdagangan berjangka. Dalam hal perdagangan berjangka itu sangat berkorelasi sangat erat dengan adanya sources, raw materials yang ada di bumi Indonesia yang dapat diperdagangkan melalui bursa berjangka. Kami sebagai bursa berjangka pertama di Indonesia sangat menyambut baik dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah di era pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan adanya salah satu target, yaitu adalah percepatan hilirisasi. Ya. Secara tidak langsung, dengan percepatan hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini,
akan membantu dan turut mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% di tahun depan. Kenapa? Pada saat tercapai sebuah hilirisasi, baik itu dari segi mining resources, pertambangan, dan dari segi agrikultur, ini akan sangat membantu masyarakat, penghasil, pekebun, penambang, maupun dari para pelaku manufacturing yang ada di Indonesia. Perputarannya itu, ekonominya tidak keluar ke luar negeri. Semua itu akan berkumpul di dalam negeri, dari hulu hingga hilir. Sehingga banyak sekali akan berdampak dari segi lapangan pekerjaan akan bertambah, investasi akan bertambah, penghasilan akan bertambah, produksi maksudnya dalam hal ini, sehingga kita bisa menghasilkan barang akhir yang bisa mendapatkan multiple effect yang lebih besar dibanding kita hanya mengekspor raw material ke luar negeri. Tentunya dari devisa negara akan berpotensi untuk bertambah. Dan juga harga akan terkontrol di dalam negeri. Karena hingga dari hulu hingga hilir, kita bisa memprosesnya untuk pada saat keluar dari Indonesia untuk ekspor, itu sudah menghasilkan value added yang berbeda dibanding dengan raw material pada saat kita sebagai eksportir. Itu kalau hilirisasi itu jelas. Salah satu produk yang sekarang digembor-gembor sudah sukses hilirisasi adalah nikel. Kemudian di perkebunan agribisnis itu sawit. Sawit itu hilirisasi sudah sangat maju ya. Entah dia farmasi, entah dia makanan dan minuman, entah dia itu untuk kecantikan ya. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana kontribusi dari JFX, Jakarta Future Exchange ini. Karena kita ambil contoh sawit saja. Sawit ini harga CPO masih ditentukan oleh Rotterdam dan Kuala Lumpur. Sementara Indonesia adalah produsen terbesar sawit, penghasil CPO crude palm oil terbesar di dunia. Nah, mestinya kita yang menentukan harga, dan tujuan pendirian bursa komoditi berjangka ini adalah untuk menentukan harga sebagai price discovery. Ini bagaimana, Pak? Stefanus. Memang kalau kami dari pelaku sebagai bursa, tentunya ini kita harus melihat komoditi-komoditi apa yang dihasilkan yang menjadi penghasil utama. Ya, salah satu yang dikatakan oleh Pak Primus tadi adalah sawit, CPO. Ada juga timah. Timah ya? Salah satu juga. Nikel juga. Ya, batu bara juga ya. Tapi kita mungkin melihat harus memandang dari sudut pandang yang realistis. Bahwa market yang kita hasilkan, produksi yang kita hasilkan, itu apakah pada saat kita masuk ke pasar global, itu adalah sellers driven atau buyers driven. Nah, apa kontribusi dari Bursa Berjangka Jakarta yang bisa kita kontribusikan ke negara? Dengan adanya proses hulu hingga hilir, tentunya ini akan membantu para pelaku, baik dari segi hulu maupun sampai di hilir, itu bisa melakukan hedging atau lindung nilai, tidak ke luar negeri. Bisa melakukan itu di dalam negeri melalui salah satunya Bursa Berjangka Jakarta. Untuk tercapainya sebuah price discovery. Saya katakan demikian, kenapa? Pada saat kita melihat adalah kepentingan seseorang atau kepentingan pelaku, individu maupun korporasi, melihat dalam hal melakukan price hedging, untuk terciptanya sebuah price discovery, kita harus melihat, Pak. Kalau untuk dari segi produsen, mereka itu memikirkan adalah bagaimana overhead cost
untuk pada saat tercipta pada saat melakukan panen Iya. atau hasil tambang itu lebih mudah diukur, Pak, Iya. untuk menghitung price yang equilibriumnya untuk mencapai profit yang telah ditetapkan, baik individu maupun korporasi. Nah, ini yang perlu kita perkirakan adalah di segi hilirisasi, Pak. Banyak sekali mata rantai yang masih bergerak dari hulu ke hilir, Pak. Nah, dan jika kita melihat dari karakter perdagangan berjangka untuk price discovery, di sektor hulu ke hilir ini yang paling banyak membutuhkan, Pak. Ya, contohnya adalah mata rantai dari segi supply chain, Pak. Dari produksi ke distributor, dari distributor ke agent, agent terus sub-agent dan lain-lain sampai ke end user. Nah, ini mata rantainya ini yang lebih panjang, Pak, dibanding dengan pelaku hulu. Nah, yang justru sangat membutuhkan. Makanya Bursa Berjangka Jakarta kami yakin akan punya kontribusi di dua sektor ini. Tetap hulu dan hilir. Namun di hilir ini yang lebih banyak membutuhkan, Pak. Sampai kepada end user. Karena end user juga ini punya potensi untuk melakukan hedging price, Pak. Pada saat dia melakukan beli, pada saat supply tersedia cukup atau tidaknya, demand dan supply dan demand tetap itu akan berjalan. Tapi yang paling membutuhkan adalah proses hilirisasi sampai ke end user. Nah, di Indonesia, jika dibandingkan antara pelaku hulu dan pelaku hilir, pasti akan hilir yang lebih banyak, Pak. Nah, ini adalah langkah-langkah yang sudah kita siapkan untuk terciptanya sebuah price discovery, Pak. Untuk tidak keluar investasi dari Indonesia, tidak keluar ke luar negeri. Nah, sebelum lanjut, tadi Pak Stefanus sudah menjelaskan baik sekali bahwa Indonesia adalah negara penghasil berbagai komoditas ya. Sebutlah sawit, saya mengatakan yang agribisnis ya. Ada sawit, ada kopi, ada kakao ya. Sementara yang tambang itu yang terkenal emas tentu saja. Dan barangkali ada nikel dan lain-lain. Sekarang ini di bursa komoditi berjangka, JFX itu menangani berapa produk ya? Artinya sudah menjadi untuk hedging dan itu berapa komoditas orang pedagang di sana? Kita sudah berjalan adalah emas dari mining, Pak. Timah lagi dalam proses untuk price discovery, tapi kita masih jalankan on the spot Timah price. dalam proses ya? Timah sudah spot price, Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan, Pak. Saat ini timah LME sudah melirik terus, Pak. Kita sudah bisa dikatakan sudah ranking 2, Pak, yang dilihat setelah LME, Pak. Itu timah ya? Timah. Di pasar fisik ya sudah? Pasar fisik sudah berjalan baik, Pak. Dan LME sudah nengok terus market kita. Sometimes harga kita akan lebih baik, jauh lebih baik dari LME. Kita juga ada kopi, Pak. Kita ada kakao. Ya. Dari segi agriculture itu, Pak, dan kita akan sedang mempersiapkan adalah Brent crude oil, Pak. Nah, ini yang akan menjadi salah satu langkah-langkah yang sudah kita siapkan untuk mencapai sebuah price discovery. Tapi untuk emas itu kontribusi terbesar saat ini. Emas ya? Emas masih kontributor terbesar dan kopi tidak besar namun cukup volatile, Pak. Peminatnya cukup baik masuk ke dalam untuk hedging di Bursa Berjangka Jakarta dengan kita kontrak kopi futures kita dan selain kakao. Meskipun tidak bisa dipungkiri saat ini kopi kita sudah mulai mengimpor. Kopi ya? Kakao sudah kita mulai mengimpor. Jadi karena ledakan orang minum kopi ya? Sekarang mana orang lebih banyak ke produksi, Pak. Ciptakan produksi untuk ekspor lagi? Blending, Pak. Untuk re-export. Jadi blending, Pak. Ya, sehingga itu bisa kita lihat adalah dengan tentunya dengan lifestyle dan penyerapan konsumsi dalam negeri yang semakin meningkat khususnya di kopi itu akan sangat berpengaruh signifikan, Pak, terhadap price discovery, Pak. Nah, saya tanya kembali yang basic karena pemirsa kita heterogen, itu apa sebetulnya manfaat dan tujuan dari kehadiran bursa komoditi berjangka?
Ya, tentunya kita hadir untuk menyiapkan sarana dan prasarana sebagai fasilitator buat para investor maupun dari para pelaku usaha. Pelaku usaha itu Produsen maupun pengguna, Pak. pengguna. Nah, Untuk bisa melakukan hedging betul. Nah, di market. yang untuk kepentingan hedging ini bukan hanya produsen. Yes, Semua tadi disebutkan semua berkepentingan pengguna. hedging. Sampai terakhir pada end user, Pak. End Itu user. sangat bermanfaat, Pak, untuk bisa melakukan protection terhadap apa yang sudah kita rencanakan secara finansial dengan adanya volatilitas harga yang terbentuk di market global, khususnya yang ada di domestik di Indonesia. Sehingga pada saat harga terjadi up and down, kita sudah dipagari. Ya, apa kaitan antara mekanisme hedging ini dan price discovery untuk penentuan harga? Ya, dengan adanya hedging itu akan terbentuk price discovery. Nah, bursa berjangka Jakarta belum sampai ke level itu, bisa menjadi price discovery untuk sejumlah komoditas tadi. Saat ini belum. Nah, itu dalam hitungan-hitungan Pak Stefanus kapan, Pak? Kalau kami memperkirakan dengan program pemerintah yang Sebutlah yang paling populer kita, yang paling besar karena dia adalah primadona, adalah sawit ya, adalah CPO. Mestinya kita itu dirindukan, kita yang menentukan dong. Ya, kalau saya melihat kebetulan Bursa Berjangka Jakarta tidak ada kontrak CPO. Oh, Kita kontraknya all-in, Pak. All-in ya, all-in lah sebutlah. Kita all-in itu saat ini kami sudah mengakselerasi sejak 2 tahun lalu. Kami sangat antusias untuk memperkenalkan, mengedukasi, mensosialisasikan mengenai all-in. Ya, tentunya all-in itu akan banyak ya Pak, mata rantai dihilirisasi sampai ke end user. Ya, saya sih memperkirakan dengan adanya kolaborasi kami juga secara lokal dan global. Ini saya memperkirakan dalam 5 tahun ke depan, kami memprediksikan ya Pak, itu bisa terjadi sebuah yang patut diperhitungkan Pak, untuk menjadi sebuah price discovery di harga all-in Pak. Nah, ini yang basic lagi Pak. Di perdagangan komoditas di dunia ini, itu memang semuanya itu berjangka Pak ya. Penyerahan berjangka. Tidak semua. Tapi ada berapa juga persen? yang spot. Berapa persen? Rata-rata Pak tinggal tergantung Pak. Misalnya seperti teh. Kalau teh itu sulit untuk diperdagangkan di berjangka. Teh ya? Teh. Karena teh itu punya karakter yang berbeda. Karena setiap penghasilan itu tergantung pada musim, tergantung pada datarannya, ya sehingga kualitasnya itu berbeda Pak. Karena mirip-mirip teh juga Pak Stefanus dari Sulawesi Utara, Manado, kan ada cengkih. Kemudian di kampung saya di Flores sana sekarang orang juga vanili ya. Itu spot ya, nggak berjangka. Lebih banyak spot. Spot ya. Nah itu bagaimana untung ruginya spot dan berjangka dengan fluktuasi harganya. Ya, ini kan petani banyak gitu kan di kampung saya, kenapa tiba-tiba melonjak, kita tanam tiba jatuh gitu. Itu kembali lagi Pak kepada komoditas yang kita hasilkan. Apakah kita sellers driven atau buyers driven? Selama kita apa yang kita hasilkan bisa terserap di pemakaian konsumsi dalam negeri, lambat laun itu akan berubah menjadi sellers driven. Itu sellers driven dan buyers driven, itu apa maksudnya? Ya. Kalau seandainya kita gini Pak, seandainya kita menghasilkan besar, konsumsi kita besar, sehingga potensi untuk ekspor, porsinya lebih kecil Pak. Lebih kecil, ya, sehingga akhirnya tercipta sebuah sellers driven. Kalau seandainya supply-nya kurang ke luar negeri, supply-nya akan berkurang di luar negeri untuk mendapatkan supply dari kita akan lebih kecil Pak. Akhirnya kita lebih menentukan. Pak. Kalau buyers driven, kita menghasilkan besar, tapi konsumsi di negara penghasil lebih kecil, itu akan, apalagi alam ya Pak, kita tidak bisa mengomong ke pohon untuk jangan dulu berbuah. Jangan dulu panen, karena harga lagi turun. Ya Pak, berbeda dengan mining ya Pak ya. Kalau mining kita bisa
produksi kita bisa stop for a while atau kurangi proses Iya. produksi. Tapi kalau pertanian itu susah perkebunan. Secara umum produk-produk kita, komoditas kita mana yang sellers dan buyer driven? Kalau secara komoditas Pak saat ini adalah kalau dari pertambangan itu adalah timah sales driven, Pak. Sales driven ya. Timah sales driven. Jadi supply timah itu kurang ya di dunia. Ya. Sales driven kurang. Berarti harga timah bagus dong semestinya. Saat ini cukup bagus. Ya, meskipun PT beberapa Timah mestinya bagus juga kinerjanya. Nah, ya, Timah ya. sales driven, timah. Kalau dari segi kopi, pertanian perkebunan, saat ini konsumsi dalam negeri sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Karena Lifestyle, Pak. lifestyle. Ya. Banyak Jadi sekali. sudah terjadi ya. Sudah terjadi di Indonesia. Banyak sekali coffee Sehingga house. disabilitas juga bisa bikin kopi yang dibiayai oleh JFX ya. Yes, Pak. Ya, ini merupakan sebuah paradigma yang harus kita berpikir bahwa buyers driven dan sales driven tergantung pada konsumsi, Pak. Dan mata rantai. Berapa banyak yang lebih menggunakan manfaat Iya. dibanding dengan hulu dan hilirnya. Tadi kopi, apalagi? Kopi kita sudah cukup meningkat, kakao juga cukup baik. Kakao itu seller atau buyer driven? Kalau saat ini kakao kita udah jadi buyers driven, Pak. Kakao. Ya. Kita udah banyak import, Pak. Iya ya. Karena banyak sekali terjadi pengalihan lahan. Kakao ya. Sehingga lahan yang dulu digunakan untuk perkebunan kakao itu udah berubah fungsi, Pak. Begitu ya. Ya. Nah, pabrik-pabrik kakao yang ada mereka untuk Sudah supaya hidup terpaksa impor ya. Ya, sudah dikuasai asing, Pak. Waduh. Kenapa bisa dikuasai asing, Pak? Ya, mungkin karena kalau sudut pandang saya melihat adalah dari harga yang begitu dinamis, Pak. Kekuatan finansial dari asing dibanding dengan pelaku lokal. Itu masih jika kita bandingkan masih kalah, Pak. Produksi yang kita hasilkan kalah bersaing, Pak. Iya. Itu fermented dan non-fermented. Terkadang kita perlu lakukan, saya sangat senang melihat dari khususnya dari Kementerian Pertanian ya Pak, yang melakukan sosialisasi, pemberian pupuk, pemberian bibit yang baik untuk mengalih fungsikan kembali untuk menjadi tanaman-tanaman hortikultura, kopi, kakao untuk meningkatkan volume produksi di dalam negeri, Pak. Iya. Kalau karet? Ya, kalau karet kami lihat belakangan ini terjadi sedikit lonjakan ya, Pak. Dibanding beberapa waktu lalu yang relatif down. Ini lonjakan ekspor atau lonjakan produksi? Lonjakan price, Pak. Price. Lonjakan price terjadi di beberapa minggu ini. Berarti karena demand-nya lebih tinggi daripada Ya, supply ya? supply berkurang, Pak. Tapi Indonesia masih eksportir karet kan? Masih, Pak. Nah, dengan mobil-mobil, walaupun mobil listrik tetap gunakan bahan juga. Bahan Ini karet, Pak. konsumsi dalam negeri juga meningkat ya? Iya. Nah, jadi karet alam ke depan peningkatan juga tinggi, walaupun ada karet sintetis. Harusnya punya potensi ke arah situ, Pak. Ya. Oke. Tentang JFX, 25 tahun ya. Sudah 25 tahun ya. Iya, Pak. Nah, sampai hari ini, saya mengikuti JFX ini udah lama, sejak berdiri malah ya. Iya. Nah, memang ini didirikan supaya bisa menjadi untuk hedging dan price discovery kan. Tapi dalam perjalanan, bursa masih harus hidup ya. Itu ada yang namanya SPA, Sistem Perdagangan Alternatif ya. Iya, Pak. Nah, ini pernah tahun-tahun tertentu, mungkin tahun-tahun awal yang kontribusi SPA terhadap total pendapatan JFX tinggi sekali. Ini bagaimana perkembangan sampai hari ini? Jika dibandingkan kalau sistem perdagangan alternatif secara sisi pendapatan ya Pak ya, makin hari kita makin menurun, Pak. Makin hari kita makin menurun. Jika di awalnya itu sebelum sistem perdagangan alternatif diperkenalkan itu terjadi namanya PPTLB, Pak. Iya. Transaksi luar bursa di Iya. 2004 yang lalu, 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu ya, over the counter ya. Ya. Saat ini
meskipun cenderung volumenya meningkat, tapi dari segi pendapatan kita sedikit menurun, Pak. Kalau dulu market share income dari Bursa Berjangka Jakarta masih ketergantungan dari sistem perdagangan alternatif. Saat ini makin hari makin menurun. Bukan karena tidak produktif ataupun tidak efisien, Pak. Tapi kita lebih banyak mensupport ke klien, ke investors untuk tidak membebankan biaya yang lebih berat, lebih besar untuk gathering investors, untuk meningkatkan number of account, untuk lebih memanfaatkan alternatif investasi di Indonesia. Iya. Dalam presentasi kontribusi SPA terhadap total pendapatan per persen saat ini? Saat ini roughly, karena ini belum akhir tahun ya Pak ya, itu kisaran sekitar dari sistem perdagangan alternatif itu kisaran sekitar 40 sampai 55% Pak. Itu masih ada gap kurang lebih 15% Pak. Pada tahun-tahun awal bisa di atas 90%? Di atas 90% Pak. Oke. Nah, sekarang kita bicara players ya. Itu ada pialang-pialang ya. Itu berapa pialang sekarang Pak? Anggota bursa kan? Ya. Kita kalau lihat dari anggota bursa yang ada di Bursa Berjangka Jakarta, pialang dan pedagang penyelenggara, itu totalnya ada 70-an, Pak. Hampir mendekati 80. Iya. Ya. Itu dalam perjalanan 25 tahun tuh meningkat atau meningkat menurun? Terus, Pak. Meningkat terus, ya. Pak. Meningkat terus meskipun ada beberapa yang menarik diri, Pak. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Iya. Dan masih lebih banyak yang masuk. Dari 70 itu berapa yang memang dia juga pialang bursa berjangka tapi juga pialang saham, pialang di pasar modal. Kan boleh kan? Boleh, Pak. Tapi beda, Pak. Beda entity, Pak. Beda entity ya? Beda entity. Oh, tetap beda entity. Beda entity. Ada beberapa, Pak. Ada beberapa yang punya sekuritas, yang punya juga sekuritas punya ya. pialang berjangka. Tetap beda ya. Tetap beda entity, Pak. Nah, sekarang jumlah investor, kalau kita banding yang seniornya saham, nah walaupun secara umum disebut bahwa investor pasar modal sudah 15 juta, tapi dari jumlah itu 4 juta itu adalah yang pembeli rumah. Pembeli rumah yang lewat dulu PUPR, sekarang Kementerian Perumahan Rakyat ya. Itu mereka yang mendapat program dari pemerintah, itu masuk investor di situ, sekitar 4 juta. Dari 11 juta, terbesar justru yang pembeli reksadana, mutual fund. Barangkali yang saham cuma 5-6 juta, stuck, padahal sudah berapa tahun itu. Diaktif kembali dari tahun 77 ya, 77. Jadi udah lama sekali tapi jumlah sebesar itu. Nah, komoditi berjangka berapa dia punya investor ini? Kalau kita dilihat saat ini ya yang paling besar porsi investor Pak ya, itu dari investor emas Pak. Perdagangan investor pasar fisik emas digital. Pasar fisik emas digital ya. Itu emas digital. Pasar fisik emas digital. Itu kita udah totalnya kita udah 4 jutaan, Pak. Iya. Totalnya 4 jutaan. 4 juta investor ya? Iya. Emas digital. Emas digital itu artinya apa? Emas digital itu? Emas digital itu adalah salah satu produk yang salah satu yang terbaru ya Pak ya. Ini kita bisa kita melakukan investasi emas dalam bentuk digital. Jadi underlying-nya emas? Tetap underlying-nya emas. Dan emasnya barang fisiknya sudah ada terlebih dahulu sebelum. Itu emas dari mana? Dari Antam atau dari mana? LBMA. Lebih banyak dari Antam Pak. Antam ya? Lebih banyak dari Antam. Kan dari minggu lalu saya hadir, Antam sudah komitmen membeli produk dari PT Freeport Indonesia. Nah kita tahu tadi disebut hilirisasi ya. PT Freeport Indonesia sudah melakukan hilirisasi dari konsentratnya yang di Papua sana. Jadi dulu konsentratnya diekspor, sekarang sudah dikirim sebagian besar ke Gresik. Di sana ada pabrik smelter. Ada tembaga, ada emas. Emas itu
dibeli oleh Antam. Nah, itu berarti ini kan ke depan makin besar kali ya potensinya emas digital ini. Jadi supply-nya akan lebih tersedia di dalam negeri, Iya. Pak. Nah, menarik emas ini dari sisi investasi, Pak. Kami menghitung jadi orang punya uang, investor dalam 10 tahun terakhir, Ya. dia naruh uang di emas, naruh uang di properti, beli rumah susun lah apa. Kemudian dia membeli saham di New York Stock Exchange, referensinya Dow Jones Index. Dia membeli saham di Bursa Efek Indonesia, referensinya IHSG. Dia membeli SBN, surat berharga negara, 5. Mana yang paling tinggi? Ternyata paling tinggi emas, Pak. Return on investment ya, Pak. Return paling tinggi emas ya. Nah, kemarin bulan lalu emas harga tinggi sekali. All time high. Tapi setelah Trump terpilih maka stuck, bukan menurun. Tapi perkiraan Pak Stefanus gimana ke depan? Kalau kami memperkirakan harga emas itu memang sangat ketergantungan dengan adanya keadaan global ya, Pak ya. Global dan geopolitikal tentunya itu sangat mempengaruhi. Tapi kalau kita melihat juga kami sebagai bangsa Indonesia itu harus mempertimbangkan 2 hal, Pak. Harga emas dunia dan juga nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Yeah. Karena basisnya emas itu masih menggunakan per troy ounce dengan mata uang US dollar. Yeah. Sementara bagi Indonesia, investor Indonesia harus juga turut diperhitungkan adalah seberapa pengaruhnya nilai tukar antara US dollar terhadap rupiah terhadap US dollar. Ya, bisa jadi harga emas mengalami penurunan, mungkin kita profit di pergerakan harga emas, tapi kita bisa loss di nilai tukar. Begitu juga kita bisa loss dan loss, Pak. Loss di harga emas dan loss di harga nilai tukar. Begitu juga sebaliknya kita bisa profit di harga emas dan juga bisa profit di exchange rate, Pak. Yeah. Nah, ini patut diperhitungkan bagi para investors. Yeah. Nah, ini salah satu dinamika yang terjadi di pasar berjangka. Ya, kita melihat bahwa tahu bulan lalu adalah harga emas dunia mencapai all time high. Yeah. Ya, setelah terjadinya Presiden Trump election terpilih, dinyatakan sebagai pemenang, justru harga emas sedikit tertekan. Dow Jones jadi naik. Ya, Dow Jones naik. Sehingga, tapi kita perlu melihat, Pak, nilai tukar rupiah terhadap US dollar sedikit mengalami tekanan, kan? Iya. Nah, ini tentunya punya korelasi yang sangat-sangat lekat. Iya. Di antara nah, ini di bursa berjangka Jakarta ini ada forex juga kan? Ada, Pak. Forex juga. Ini bagaimana sebetulnya transaksi forex lewat ini? Orang investasi forex di JFX ini, Pak? Ya. Kita terjadi cross currency, Pak. Kita tidak memperdagangkan forex terhadap versus IDR, rupiah. Tidak ada satupun kontrak yang forex currency rate, yang currency exchange yang melawan IDR. Cross currency, tidak ada. Jadi kita itu cross currency antar mata uang asing semuanya, Pak. Iya, tidak dengan rupiah. Tidak dengan rupiah. Nah, ini kan tadi bilang kontribusi terhadap pendapatan paling besar emas ya, emas digital ya. Kalau forex peringkat berapa? Kecil, Pak, relatif kecil, Pak. Forex itu tidak lebih dari 5%, Pak. Oke. Nah, tadi overall investor bursa komoditas berjangka, komoditi berjangka ini tadi 4 juta, 5 juta tadi ya? 4 jutaan, Pak. Embas. Ya. 4 jutaan ya? Ya. Nah, ini kok kalah sama saudara muda yang namanya kripto. Kripto sudah di atas 20 juta. Ini bagaimana, Pak Stefanus? Ya, memang kurang promosi atau gimana? Memang tidak bisa dipungkiri karena memang kita punya karakter yang berbeda ya, Pak ya. Dari segi kontrak, produk itu punya karakter yang tidak sama, Pak. Kalau untuk kripto itu adalah spot market, Pak. Spot market. Kalau kita masih ada bersifat futures derivative market. Totally tentunya kalau seandainya kita bandingkan dengan kripto,
target marketnya juga beda, Pak. Target market beda, serta tujuan dari investor juga berbeda, Pak. Iya. Ya. Karena kalau kita melihat dari perdagangan berjangka future derivatif kontrak dengan kripto kontrak, itu kripto ada bersifat spot, Pak. Tidak dibutuhkannya adalah top up margin atau tidak ada call margin. Ya. Sementara kalau di derivatif kontrak, pada saat harga terjadi up and down, ketahanan capital kita itu masih pengaruh, masih perlu disisihkan untuk jika terjadi call margin. Jadi itu yang Tapi di dunia terbesar masih bursa komoditi berjangka atau sudah disalip oleh kripto masih komoditi berjangka. di dunia ya. Iya, masih komoditi. Indonesia kecepatan juga berarti Indonesia. Ya. Kalau di kripto Indonesia termasuk salah satu yang cepat. Cepat ya. Itu kalau analisis Pak Stefanus kenapa ya orang kita yang jelas yang di bursa berjangka ini kan ada underlying ya jelas ya. Iya. Bahkan orang ke pasar fisik itu ada emas digital jelas kan. Tapi lari ke kripto banyaknya. Nobody knows, Pak. Pada saat kripto itu masih didengungkan, ya yang sampai saat ini tidak diketahui siapa si Satoshi Nakamoto. Iya. Ya, sampai saat ini. Jangan sebuah nama yang disepakati. Ya, sampai kita tidak tahu ya, Pak ya. Historinya itu belum ada yang declare Iya. I am the one. Iya. Ya, ini tentunya kita bisa lihat Pak dulu cikal bakal pertumbuhan harga kripto. Ya, saya katakan mungkin bisa menyebut salah satu ada Bitcoin. Yang dulu adalah seharga satu burger. Iya. Mungkin saat ini udah bisa menyiapkan satu gerai. Gila. Ya. Ya. Nah sekarang tingkat spekulasi. Walaupun ini spekulasi yang sudah diperhitungkan ya, itu kata orang tingkat spekulasi di bursa komoditi berjangka itu jauh lebih tinggi daripada di pasar saham. Ini bagaimana Pak Stefanus menjelaskan? Betul sekali Pak, sangat benar sekali. Ya kita kembali kepada sebuah prinsip investasi, high risk high return. Di perdagangan berjangka, volatilitas itu didorong, di latar belakangi oleh pasar global. Yeah. Tidak hanya domestic market, tidak hanya region market, tapi adalah global di seluruh dunia. Dan pricing yang terjadi adalah all the world harga yang sama. Yeah. Ini kita tidak bisa mengukur kemampuan ataupun performance dari salah satu investor atau market maker atau apa liquidity providers atau apapun itu yang ada di perdagangan berjangka. Tentunya kita ini bisa melihat adalah many to many, Pak. Yeah. Nah, ini yang harus kita pahami secara benar, secara cermat. Akan berbeda dengan investasi saham yang ada di bursa efek. Bursa efek kita bisa melihat financial statements, kita bisa lihat menghitung dengan price earning per shares, kita bisa hitung return on investment, return on equity, dan lain-lain yang faktor-faktor technical analysis yang mendukung untuk membuat sebuah keputusan. Berbeda sekali dengan perdagangan berjangka derivative market, yang adalah kita melihat dari waktu ke waktu mengenai volatilitasnya. Ini sangat berbeda sekali, sehingga tingkat resiko di perdagangan berjangka, khususnya di derivative market yang ada baik emas maupun forex maupun indeks itu akan lebih dinamis dibanding dengan bursa saham. Berjangka Jakarta, JFX sudah 25 tahun. Dan Pak Stefanus sudah memimpin JFX ini 10 tahun ya? Ini tahun ke-10. Tahun ke-10 ya. Nah, berarti kan, tapi total berada di bursanya sudah berapa lama? 17 tahun, Pak. 17 tahun berarti sudah hampir sama dengan usia bursa ya. Jadi sangat senior di sini. Apa yang sudah dicapai dalam 25 tahun terakhir ini dan bagaimana rencana ke depan apalagi menjadi pemegang kendali JFX ini? Saat ini pencapaian yang sudah yang paling hebat pencapaiannya terrealisasi, Pak ya. Iya. Yaitu adalah pertama adalah mendudukan kedudukan bursa berjangka Jakarta tidak hanya di local market, domestic. Tapi kita sudah bergerak ke internasional, ke global. Banyak sekali kerjasama-kerjasama yang sudah kita lakukan di global.
dengan Singapura, Malaysia, Artinya China, JFS Australia. sudah diterima sebagai mitra ya. Itu adalah sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan, tidak dalam waktu yang singkat. Mereka sudah open the door untuk kita melakukan kolaborasi bersama. Yang tentunya efeknya ini akan berasa tidak saat ini, Pak Primus. Iya. Akan tercapai bersamaan linear mungkin dengan pada saat Indonesia menjadi Indonesia Emas 20 tahun yang akan datang. Dan perayaan hari ulang tahun pada Agustus lalu menjadi bukti. Ada berapa tamu-tamu internasional? Ya. Kemarin pada saat kita melakukan seremoni ya Pak Ya. ya, sederhana tanggal 30 Agustus Ya. kemarin 2024, itu alhamdulillah puji Tuhan Pak, dihadiri oleh perwakilan dari 13 negara dan dihadiri oleh 135 tamu asing dari 370 orang. Ada yang tamu dari CEO bursa berjangka besar dunia? Ada 6 CEO yang hadir, Pak. Ada dari Bursa Malaysia Derivatives, Ya. ada dari Onyx Capital, ada dari Saudi Stock Exchange, ada 6, Pak. Iya. Ada 6 mereka. Nah, Hadir. capaian dalam bidang yang ya supaya bisa menjadi price discovery itu sejauh mana dalam 25 tahun terakhir ini? Kalau saya bisa perhitungkan secara Iya. persentase, Pak, Ya. kita ini sudah sedang lagi berupaya untuk mencapai 100%. Kalau secara persentase, saat ini saya bisa katakan sudah ke level di atas 50%, Pak Primus. Oke lah. Perjalanan untuk mencapai ke 100%. Untuk komoditas apa aja Pak Lamedil? Kita sedang mempersiapkan dengan secara lebih matang untuk timah, Timah ya. ya, dan juga untuk all-in, Pak. Timah dan Ya, lainnya. jadi untuk mining kita fokus ke timah dan all-in untuk ke agrikultur, Pak. Ya. Nah, bagaimana rencana ke depan? Saya lihat bahwa Pak Stefanus menyiapkan langkah-langkah ke depan agar JFX ini bisa bertumbuh lebih cepat. Ya, saat ini kita banyak sekali melakukan kerjasama. Iya. Dan banyak sekali pelaku-pelaku asing yang masuk ke dalam market kita. Itu maksudnya gimana? Pelaku asing masuk? Pelaku Atau hanya asing- sebagai investor kah atau sebagai pialang? Baik sebagai investor maupun sebagai pialang, Pak. Pialang, oke. Ya, ini akan turut mengakselerasi, Pak, pencapaian kita. Dengan experience yang mereka miliki, dengan teknologi enhancement yang mereka tetap kembangkan, itu akan turut membantu Iya. mengakselerasi untuk pencapaian kita ke 100%. Di lain pihak banyak juga pelaku kita, investor kita, pialang kita yang berdagang ke luar negeri juga kan? Ya, masih ada, Pak. Masih banyak. Tapi banyak kan mana? Kita kepingin bahwa lebih banyak ke sini kan? Kalau kita lihat saat ini sih masih Ya. banyak kita yang keluar, Pak, Keluar ya. saat ini. Nah, itu sebagai nakoda JFX itu kapan kira-kira lebih banyak asing yang ke sini? Ya, kalau saya memproyeksikannya ya, Pak ya, Iya. kalau kita melihat, jadi kami juga mempunyai sebuah rencana. Kita tidak mengusahakan mengurangi ekspor nasabah, tapi kita coba meningkatkan import nasabah. Iya. Ya, salah satu yang kita sudah lakukan itu adalah dengan adanya kontribusi secara langsung dari para pialang-pialang Iya. luar negeri yang buka kantor di Indonesia. Otomatis itu secara tidak langsung membawa foreign direct investment, Pak. Oh iya, betul. Meskipun dalam jumlah yang masih terukur dan tidak besar. Baik dari segi experience, baik dari knowledge, baik dari segi technical side di teknologi. Iya. Tentunya ini secara tidak langsung akan lebih mempercepat. Kalau kami memperkirakan kapan lebih banyak posisi importnya dibanding ekspor, Pak, itu saya memprediksikan antara 7-8 tahun ke depan, Pak. Oke. Nggak lama lagi. Ini akan jadi PR CEO selanjutnya, Pak. Iya. Ini kan JFX atau bursa komoditi berjangka ini akan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ya. Saya Undang-undang. belum tahu persis, Pak, ya. Karena Undang-Undang P2SK itu belum ada peraturan pemerintahnya, Pak. Belum Undang-undang sudah menyatakan itu, Iya. tetapi belum ada peraturan pemerintah. Iya. Tapi undang-undang sudah menegaskan juga ke sana ya. Tapi sampai hari ini sudah ada pembicaraan atau gimana dengan JFX?
Ya, saat ini kami masih mengikuti perkembangan dari Bapepti sebagai badan pengawas kami Ya. mengenai arah keputusan apa yang masih menjadi koridor kami ataupun mungkin ada yang tidak menjadi koridor kami. Nah, ini kan namanya bursa berjangka Jakarta kan sudah kita mengikuti yang sudah terjadi di negara-negara maju ya. Ya, Pak. Ini yang sudah best practice di negara maju itu di bawah kewenangan di bawah siapa? Regulatornya siapa di luar negeri? Kalau kita melihat dari Amerika tentunya beda ya, Pak. Ya. Kalau kita berkiblat di Amerika, mereka ada Security Exchange Commission untuk capital market Ya. dan ada CFTC untuk derivative market. Ya. Kalau tetangga kita Malaysia? Malaysia mereka itu kan one authority. Ya, Pak. One Authority. Ya, Singapura juga one authority kan, Pak. Artinya mengawasi pasar modal juga, pasar komoditi berjangka juga. Jangan-jangan kita ikut mereka ya. Kita sebagai pelaku pasti akan Follow mengikuti aja. keputusan pemerintah. Oke. Nah, ini Pak Stefanus, ini pertanyaan yang sangat awam ya. Ini JFX sudah 25 tahun ya. Ya, Pak. Ini Indonesia kalau tanpa JFX itu bagaimana? Ada nggak perbedaan signifikan? Ada dan tidak ada nih bursa berjangka komoditi. Yang paling kelihatan sekali, Pak, akan terjadi capital outflow. Itu ya. Yang di depan mata adalah capital outflow. Karena orang pasti berdagang ke sana. Betul, Pak. Akan terjadi capital outflow. Meskipun tidak dalam jumlah yang besar, tapi dalam kuantiti yang besar. Sangat disayangkan, Pak. Jadi ini penting kehadiran JFX. Perlu ya. perlu didukung, Pak. Ini yang keluar, berdagang keluar kan investor ya. Ya. Tetapi dari sisi produsen dan sejenisnya itu memang membutuhkan ya. Walaupun sekarang belum bisa, tetapi menuju ada bursa yang untuk menjadi price discovery kan. Ya, Pak. Jadi kehadiran bursa komoditi Jakarta ini memang penting dan harus ada, harus dibangun. Apa tantangan utama ke depan? Karena nggak tahu apakah masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi memimpin JFX. Tapi tantangan terbesar ke depan buat JFX ini apa dan bagaimana solusinya? Dan di tangan siapa solusi itu? Ya, kebetulan secara peraturan, Pak, Ya, saya akan berakhir di bulan Juni tahun depan. setahun lagi. Secara peraturan kurang lebih 7 bulan. 7 Pak, ya. bulan lagi. Ya. Itu secara peraturan tidak Biasanya 5 tahun ya? per 5 tahun maksimum 2 periode, Pak. 2 periode. Oke. Ya. Jadi apa tantangan yang terbesar kita adalah bagaimana kita paling terbesar adalah kita literasi, Pak. Literasi. Literasi adalah menyadarkan, menginformasikan kepada seluruh khalayak masyarakat akan pentingnya investasi, akan pentingnya proteksi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah dengan adanya derivative market di perdagangan berjangka melalui bursa berjangka Jakarta. Tantangan terbesar itu adalah bagaimana kita meningkatkan kuantitas pengetahuan masyarakat Indonesia tentang perdagangan berjangka, adanya bursa berjangka Jakarta di Indonesia. Apa manfaat yang bisa diperoleh di khalayak masyarakat? Dengan adanya bonus demografi yang ada saat ini di Indonesia, ini merupakan salah satu potensi yang harus digunakan secara maksimal. Knowledge and skill, know-how-nya itu perlu ditingkatkan. Itu tantangan yang terbesar, Pak. Karena pada saat masyarakat memahami dari semua level yang ada di Indonesia, itu akan tercipta sebuah iklim investasi, komunitas investors untuk masuk ke dalam market yang ada disediakan di Indonesia. Nah, ini literasi kalau kepada investor jelas ya, karena memang tadi. Tapi kepada produsen itu perlu literasi juga. Perlu, Pak. Masih diperlukan. Apa sih yang kira-kira mereka
belum paham betul tentang bursa komoditi berjangka ini dari sisi produsen ya. Kalau saya melihat mereka udah paham, Pak. Para teman-teman pelaku itu sudah paham, Pak. Sudah paham kan? Ya. Saya rasa sudah paham. Kalau tidak paham, mereka itu tidak melakukan di luar negeri. Betul. Nah, Ya, cuma itu adalah sebuah tantangan kita adalah terbentuknya sebuah likuiditas pasar. jangan kalau kita ke JFX ya. Ya, karena kebutuhan mereka melakukan hedging itu jauh lebih besar dari yang ada di Bursa Berjangka Jakarta saat ini. In terms of volume, Pak. Iya. Jadi kebutuhan akan penyerapan melakukan mereka hedging belum memadai dengan market yang ada. Likuiditas ya. Jadi masalahnya untuk hedging ini JFX likuiditas ya. Ya. Dan syarat supaya likuiditasnya meningkat adalah Ya, mungkin pemerintah bisa melakukan banyak sekali, Pak. Pemerintah bisa membantu kami, Pak, ya. Misalnya memberikan stimulus perpajakan, ya, mungkin sebagaimana yang telah kita usulkan adalah final tax terhadap perdagangan berjangka, Pak, yang saat ini memang belum dapat yang sesuai. Iya. Mungkin ada juga stimulus-stimulus lain kalau bagi para pelaku melakukan hedging di local exchange, Pak, untuk kontrak-kontrak tertentu. Iya. Ya, itu banyak sekali, Pak, stimulus-stimulus yang bisa dibantu, Pak. Dan partisipasi dari para pelaku. Jadi memang JFX ini tantangan terbesar likuiditasnya masih kecil ya. Kalau dia liquid sekali, minimal sudah mengimbang luar negeri, udah dengan sendirinya sudah menjadi tempat untuk mekanisme hedging ya. Betul, dan Pak. sudah bisa menjadi price discovery. Betul. Tadi Pak Stefanus mengatakan itu kalau semua bisa berjalan dalam 11-12 tahun ke depan ya. 7 sampai 8 tahun itu bisa, Pak. Bisa ya. 7 sampai 8 tahun bisa. Dengan syarat Ya, itu kita butuh sebuah stimulus-stimulus juga Stimulus, ya, Pak. ya. Stimulus bukan insentif lah. Bisa saya katakan insentif bukan stimulus ya. Insentif dari segi perpajakan, dari segi regulasi dan satu hal juga, Pak. Itu adalah pemberantasan investasi ilegal, Pak. Nah, itu dia ilegal. Itu pemberantasan investasi ilegal secara tidak langsung sangat mempengaruhi, Pak. Itu masalahnya. Kok daripada ilegal mendingan ke sini, Pak. Ya. Walaupun dia spekulasi tinggi, tetapi kan dia spekulasi yang sudah diperhitungkan, calculated, itu kan. Dan jelas, Pak, karena kami banyak sekali juga investasi ilegal, Pak. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang datang ke kantor kami untuk mempermasalahkan, Pak. Siapa yang datang? Masyarakat, Pak, Masyarakat, investor datang ke kantor kami, mempersalahkan apa? mempermasalahkan atau melakukan pengaduan bahwa saya melakukan investasi di X, saat ini saya masalah dengan X, sementara X ini adalah melakukan illegal activities di bidang kita, Pak. Itu ilegal, nggak ada kaitan ini sebetulnya, ilegal. Gitu. Akhirnya mereka itu melihat sudut pandang mereka ini adalah terjadi di bursa. Dan mereka datang kepada kami untuk melakukan pengaduan yang which is bukan dalam koridor kami. Itu yang perlu literasi kan? Literasi perlu literasi, Pak. Literasi. Dan juga mungkin butuh tindakan hukum yang ketat dari aparat. Kalau orang investasi, dia trading di JFX sudah jelas calculated risk ya, risiko. Kalau yang di luar itu ilegal, wah itu anta beranta ya. Iya, Pak. Dan tadi sebelum kita diskusi di sini, kita sebut bahwa judi online ini luar biasa dahsyatnya. Kira-kira uang masyarakat hilang sudah lebih dari 300 triliun ya. Itu duit besar ya. Andai kan mereka bisa investasi di instrumen yang benar, itu kan jauh lebih baik ya. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara dalam perbincangan dengan Pak Stefanus Paulus Lumintang. Tapi sebelum kita tutup, ada barangkali pesan-pesan khusus kepada Gen Z dan milenial agar mereka nanti bisa menjadi generasi emas tahun 2045. Tidak menjadi beban negara, beban masyarakat, beban diri sendiri, tapi mereka menjadi solusi bagi orang lain.
Ya, tentunya pesan kami buat Gen Z ya saat ini ya, perlu adanya pemahaman, pengetahuan, dan terhadap jenis-jenis investasi yang ada di Indonesia. Perlu diketahui secara cermat, perlu memilah mana yang legal, mana yang ilegal. Perlu mempelajari dan mempertimbangkan tingkat resiko yang saya sanggupi di tingkat mana. Karena investasi adalah penuh dengan resiko, tetap mengandung resiko. Ya, jadi bagi para pemirsa generasi Z, tentunya harus melakukan juga awal investasi dan jangan takut berinvestasi. Saya tidak mengatakan untuk perpindahan dari konvensional ke digital, tapi ada perlu sebuah diversifikasi portofolio yang dipindahkan dari konvensional ke digital. Ya, tadi Pak Primus sudah katakan dari beberapa jenis investasi yang dibandingkan adalah emas yang tertinggi mengenai tingkat pengembaliannya. Tentu ini adalah sebuah potensi yang patut dipertimbangkan dengan resiko yang lebih terukur dengan kemampuan finansial capacity yang kita miliki sebagai investor. Buat para investor muda, Gen Z khususnya, itu jangan tunda investasi. Jangan pernah berhenti untuk belajar, berinvestasi, dan berinovasi. Jadilah kontributor dalam meningkatkan investasi perputaran di Indonesia agar mempercepat pencapaian menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah melalui perdagangan berjangka yang kami telah siapkan di Bursa Berjangka Jakarta. Ya. Pemirsa, itulah pesan dari Pak Stefanus Paulus Lumintang. Dijelaskan bahwa untuk mencapai generasi emas ini, investasi dari sekarang, terutama yang Gen Z ya, dari sekarang, makin mudah berinvestasi, makin baik. Memang instrumen investasi kita banyak. Orang bisa beli saham, bisa beli obligasi, obligasi ada punya negara, SBN, obligasi korporasi, yang swasta maupun yang BUMN ya. Tapi orang juga bisa menaruh uang di Bursa Berjangka Jakarta ini, JFX. Di sana ada sejumlah komoditas ya. Orang bisa online, bisa kopi, bisa kakao. Tetapi ada satu yang di pasar fisik namanya emas digital ya. Itu bagi pemula bisa masuk ke sana, emas digital. Karena jelas andainya ada. Dan return dalam 10 tahun terakhir, hitungan kami, itu tertinggi dibanding dengan instrumen lainnya. Dan kemudian kita berharap agar JFX ini ke depan bisa terus maju dan terutama ada intervensi pemerintah dalam memberikan insentif. Karena insentif inilah yang paling besar pengaruhnya agar JFX ini menjadi liquid. Liquid artinya perdagangannya ramai, volume meningkat, frekuensi meningkat, nilainya meningkat. Karena hanya dengan itu JFX bisa menjadi sarana untuk price discovery. Kita jumpa lagi pada diskusi yang akan datang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.